Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen ya, atau pendataan ya untuk tenaga honorer atau non ASN. Nah, ini kita ingatkan kembali teman-teman ya, ternyata masih mungkin banyak sekali ya dari teman-teman kita yang mungkin yang salah paham, dan mungkin ada beberapa yang mungkin kecewa ya, mungkin ada yang kecewa terkait dengan pendataan tenaga honorer atau non ASN. Nah, ini memang sebenarnya ya itu bukan untuk pengangkatan CPNS ataupun P3K ya. Jadi jangan salah paham ya. Tetapi tujuan utamanya ya, nanti kita akan jelaskan sebenarnya untuk apa sih pendataan tenaga honorer atau non ASN ini. Nah, mungkin gambaran kita ya mungkin adanya pendataan ya, dan pendataan mungkin salah satunya solusi terbaik ya mungkin sebagai PNS ya ataupun P3K. Nah, tetapi kalau kita lihat ya memang pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pengangkatan ya, tidak ada hubungannya dengan pengangkatan sebagai PNS maupun P3K. Nah, lalu apa tujuan utamanya ya? Lalu apa tujuan utama dari pendataan tenaga honorer atau non ASN yang sekarang ini sedang berlangsung ya, yang mana memang saat ini sedang pengisian data di aplikasi BKN ya. Kita akan bahas teman-teman, tapi kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita bahas di sini ya. Jadi semoga tidak salah paham ya, dan semoga kita semua ya mungkin semoga tidak kecewa, dan semoga nanti ada solusi terbaik terkait dengan pendataan tenaga honorer atau non ASN ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari tenaga honorer? Apa sih sebenarnya tujuan dari pendataan ya tenaga honorer atau tenaga non ASN? Ya, apakah nanti akan diangkat ya menjadi CPNS atau P3K? Ya, mungkin kalau teman-teman yang sekarang sudah mulai pengisian data ya, di sini ada pendataan non ASN ya. Tentunya di sini untuk pendataan ini sudah dimulai. Sebenarnya apa sih tujuan utamanya? Sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, tapi kita akan membahas nanti ada penjelasan secara langsung ya dari Menpan RB ya. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu bahwa juknis ya atau petunjuk ya atau edarannya itu adalah Menpan RB ya. Jadi dari surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 ini terkait dengan pendataan tenaga non ASN di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, sebenarnya memang nanti arahnya ke sini ya, ke PNS ataupun ke P3K. Jadi bagi yang memenuhi persyaratan ya tentunya nanti akan diikutkan ya atau bisa mengikuti CPNS ataupun P3K. Tapi tujuan utamanya adalah bukan untuk pengangkatan sebagai PNS maupun P3K. Nah, mari kita simak teman-teman ya. Ini ada penjelasan secara langsung tujuan pendataan tenaga honorer atau non ASN yang disampaikan ya oleh Pak Aba Subadja ya, dari Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia. Nah, di sini ada aparatur ya, aparatur sipil negara, yang ini dari PAN RB ya. Untuk itu silahkan simak informasi ini dan semoga informasi ini bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN. Ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan. Sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kan gitu ya. Ya, lagunya siapa tuh Pak Sim? Roma Irama ya? Apa? Bukan. Ya. Jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat di daerah itu berapa sih? Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan ini tadi akan kita buat nih. Oh, ternyata setelah kita petakan, oh sebagian bisa outsourcing loh, sebagian dia bisa ini loh, sebagian bisa ini loh, dan sebagainya. Atau bisa saja prosentase, nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini, kan bisa Pak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Pak.
Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang hati-hati, di beberapa daerah sudah muncul nih orang yang nggak pernah bekerja, tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Ya, jadi jangan sampai terjadi, Pak Hasim nih ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin ya, orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan, bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan, dia izin di depan batu nisannya, kan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Tolong betul-betul ya, data ini nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia bekerja sungguh-sungguh di situ. Ya, di situ. Nanti saya akan jelaskan satu-satu nih ya, kenapa kita menuliskan ini. Itu yang paling penting. Pertimbangannya juga banyak. Kita pernah diskusi juga, ya, saya bilang diskusi, ada usulan Pak Aba yang 5 tahun bekerja, berarti kalau 5 tahun bekerja, setelah 2018 dia nggak akan masuk. Dan pikirannya Pak Hasim, kalau kita batasi 5 tahun, seolah-olah yang 5 tahun inilah yang akan diangkat. Akan rame lagi pasti. Ya, jadi kita betul-betul mempertimbangkan hal ini. Jadi ini bukan untuk mengangkat, tapi memetakan dulu seberapa besar potensinya, jumlahnya berapa. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK2. THK2 itu yang mana? Kalau di data BKN itu ada yang jumlahnya 410.000. Ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini, itu masuk kategori THK2. Ya. Jadi yang masih bekerja tapi datanya ada di BKN. Dia masih bekerja, usianya masih cukup dan sebagainya lah. Tapi tidak lagi 410.000 sesungguhnya, karena sebagian sudah ada yang jadi P3K, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua ini disebutkan mendapatkan honor mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau dari APBD. Ya. Dan bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga sesungguhnya boleh, cuman yang individu ini masih berdebat. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang hasil kami diskusi dengan BKN. Ya, jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga nggak masalah. Pak Hasim ngadain orang-orang tapi melalui pihak ketiga orang-orangnya banyak di situ, itu nggak masalah Pak, itu lanjutkan. Dan tidak perlu didata juga boleh. Tapi kalau dia ikut kompetisi boleh? Ya boleh. Boleh Pak. Tapi dia aman deh kalau dia di pihak ketiga tidak harus P3K. Ya, misalnya tenaga pengamanan Bapak ke perusahaan A gitu ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Atau tenaga kebersihan itu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dia oleh pihak ketiga, si pegawainya itu yang digunakan itu bukan pegawainya, bukan orangnya, tapi jasanya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi itu adalah tujuan utama ya, tujuan utama dari pendataan tenaga honorer atau non-ASN ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan tidak kecewa ya, dan semoga ada solusi terbaik dari pemerintah, dan semoga nantinya ya semua yang terdata di dalam pendataan tenaga honorer atau ASN semoga bisa menjadi CPNS maupun P3K. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan teman-teman ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.